Yang mulia lanjutannya masih tentang keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 454 dari awal kita belajar yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun 'adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل اتقى الله خلا ففاضت عيناه." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah yang Maha Tinggi. Yang ketiga, seseorang yang hatinya bertambat dengan masjid-masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita bangsawan yang cantik rupawan, lalu ia berkata, "Sungguhnya aku takut kepada Allah." Yang keenam, seorang laki-laki yang bersedekah, lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh yang terakhir ini saksi bahasan kita adalah seseorang yang mengingat atau berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi, kemudian kedua matanya berlinang air mata. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini teman-teman hadis yang sangat agung. Hadis yang kalau kita bahas teman-teman walaupun sampai 10 kali pertemuan, mungkin kalau kita ingin jabarkan tidak cukup. Ya. Maka kita coba membedah hadis ini teman-teman pada pertemuan ini. Dan kalau masih ada waktu kita coba bahas hadis setelahnya. Tapi kemungkinan besar kita coba dengan satu hadis pada kesempatan ini. Kita coba lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menitik beratkan dan menggambarkan tentang keadaan nanti di mahsyar. Dan ini pelajaran pertama dari hadis adalah potongannya. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari tidak ada naungan. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya saja. Maksudnya adalah di mahsyar. Dan mahsyar artinya tempat di mana seluruh manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti. Dan tidak ada seorang pun dari kita teman-teman, bahkan orang-orang sebelum kita. Dari Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian semuanya, golongan jin pun, hewan-hewan, semua akan dibangkitkan. Ya. Semua akan dibangkitkan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu hari yang sangat agung, hari yang sangat luar biasa, gitu kan. Di mana semua akan tersingkap. Apapun yang Anda rahasiakan akan tersingkap. Tidak ada satupun perkara dari kebaikan dan keburukan kecuali dipaparkan pada saat itu dan terbuka. Dan Anda baru menyadari ternyata Anda punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah orang-orang yang beriman dan beramal saleh pada saat itu karena mereka sudah tahu dan mereka sudah punya persiapan. Ya. Dan semoga kita termasuk dari golongan ini. Dan rugi serta sengsara lah orang-orang yang melalaikan pada hari itu, di mana mereka sama sekali tidak memikirkan tentang adanya kehidupan kuburan, hari kiamat, pembangkitan, adanya hisab, timbangan amal baik dan amal buruk, serta ada surga dan neraka. Ini penyesalan yang luar biasa yang akan terjadi pada mereka. Mereka akan menundukkan kepala-kepala mereka dan hanya bisa menyesali, tapi mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi. Pada hari itu, mereka berharap bisa menebus ya, agar mereka selamat dari api neraka dengan apa saja mereka miliki, kalau mereka punya. Tapi pada saat itu mereka tidak punya apa-apa, kecuali selembar pakaian yang Allah berikan pada saat dibangkitkan nanti. Ya. Dan ini hal yang luar biasa. Kalau kita ingin cerita ini panjang lebar teman-teman sekalian. Ya. Bahkan ini sudah kami jelaskan di tanda-tanda hari kiamat di kajian kitab Minhajul Muslim. Ya. Dan tentu juga sudah kita jelaskan di bedah buku tentang Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Tapi kita coba berikan gambaran kembali teman-teman sekalian. Yang pertama berhubungan dengan masalah poin ini. Salah satu rukun iman kita dari 6 rukun iman dalam Islam, rukun iman yang kelima ya, itu adalah beriman kepada hari kiamat. Dan ini rentetannya adalah beriman tentang adanya kematian. Kita akan lihat nanti malaikat maut mencabut roh kita. Kemudian juga ada malaikat-malaikat yang akan menyampaikan berita gembira
terhadap amal-amal soleh yang telah diterima dari orang-orang beriman dan menunjukkan dosa-dosa yang telah dilakukan dan akan datang hukumannya bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang musyrik, orang munafik atau orang yang penuh dengan dosa yang tidak pernah bertaubat. Ya. Dan ini dikumpulkan di dalam hadis Nabi SAW pada saat beliau bersabda kepada para sahabat yang membuat para sahabat semuanya sedih pada saat itu. Ya, mereka atau Nabi SAW mengatakan siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah benci bertemu dengannya. Maka semua orang pada saat itu sedih. Ya. Lalu Nabi SAW masuk ke rumahnya, melihat Aisyah radhiyallahu anha menangis. Kata Nabi SAW, kenapa engkau menangis wahai Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hadis Anda. Apakah berarti kalau kami benci mati, takut mati, berarti kami benci bertemu dengan Allah sehingga Allah benci bertemu dengan kami? Kata Nabi SAW, bukan begitu wahai Aisyah. Tapi seseorang di antara kalian yang beriman kalau mau meninggal dunia, maka sebelum dicabut ruhnya akan datang sosok-sosok malaikat yang menyampaikan kepada dia amal-amal soleh yang diterima. Ya. Sholatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, umrahnya, dan semua ibadah. Semua ibadah. Maka itu semuanya, teman-teman sekalian, ya, akan diperlihatkan. Maka dia gembira sekali. Dan karena itu, malaikat mengatakan, lihatlah amal-amal ini, dengan ini kau akan masuk ke dalam surga. Maka dia pun ingin segera mati. Dia ingin segera bertemu dengan Allah, rindu bertemu dengan Allah. Allah pun rindu bertemu dengannya. Tapi kalau orang kafir, orang-orang yang memang dasarnya akan masuk dalam neraka, akan datang sosok-sosok malaikat memperlihatkan amal-amal buruk mereka. Ya, amal-amal buruk mereka. Ya, apa saja, semua dari amal dosa yang mereka lakukan. Kemudian, malaikat akan berkata, ini perbuatanmu dan ini akan membuat kau masuk ke dalam neraka. Ya. Maka dia pun takut mati dan dia benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Ya. Ini yang dimaksud dengan hadis. Berarti kan akan ada proses kematian dan akan ada proses kita bertemu dengan malaikat. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW yang lain. Pada saat beliau mengantar jenazah sahabatnya, kemudian beliau mengatakan, sungguh kalau orang beriman akan meninggal dunia, akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. Ya, 2 malaikat kasih sayang di kiri kanan dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya, yang akan mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu. Maka ruhnya orang mukmin itu keluar seperti mudahnya air keluar dari mulut kendi. Ya, dan semoga kita termasuk insya Allah ini. Allahumma amin. Kemudian belum sesaat keluar, maka diambil ruh tersebut oleh malaikat rahmah atau kasih sayang, dibungkus dengan kain kafan dari surga, lalu dibawa ke langit. Dan menembus 7 lapis langit sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kali ingin memasuki satu langit, maka penjaga langit dari para malaikat di sana mengatakan, ruhnya siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi. Bau kasturi, bau wangi. Maka malaikat rahmah mengatakan, atau kasih sayang ini, dia adalah Fulan bin Fulan, disebutkan namanya yang paling baik di dunia. Setelah itu, sampai ke langit ke-7, di sana Allah pun berfirman, catatkan hamba aku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Lalu kemudian ruhnya dikembalikan bersamaan dengan ya, pengantar jenazah mengantarkan jenazahnya. Pada saat sudah dikuburkan dan 3 langkah mereka pulang, dia masih bisa mendengarkan 3 langkah tersebut suara sendal mereka. Kuasa Allah Subhanahu wa taala mereka dengar, dan kita akan saksikan semua ini karena kita juga akan melalui proses itu. Maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir lalu menundukkan dia, lalu menanyakan kepada dia, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, ya, apa agamamu. Maka dia akan menjawab dengan mudah, dan kata Nabi SAW, ini sesuai dengan firman Allah SWT, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Allah akan tetapkan di lisan orang-orang beriman untuk bisa menjawab ya, pertanyaan di dunia. Kalau ada yang tanya, kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, kenapa kau sedekah, kalau dia pelajari, dia bisa menjawab. Dan juga di akhirat, maksudnya di kuburan. Kemudian setelah itu dibukakan baginya pintu neraka. Dibuka baginya pintu neraka, dibuka panjang lebar. Maka dia sampai kepada dia panasnya dan dia ketakutan gitu. Maka kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Ya, ditutuplah itu, lalu dibuka pintu surga dan sampai kepada dia wanginya, dia melihat keindahan yang luar biasa, belum pernah mata lihat sebelumnya, belum pernah terlintas dalam hati manusia, belum pernah didengar oleh kuping apapun yang didengar di sana nanti. Ya, semoga Allah jadikan kita ahli surga. Allahumma amin. Tanpa hisab dan di surga Firdaus insya Allah. Allahumma amin. Maka
malaikat mengatakan, ini tempat kamu sekarang. Dibuka pintu surga. Tadi neraka dikatakan, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Kata malaikat, ini tempat kau sekarang. Maka dia pun berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya sosok, kata Nabi SAW, orang yang sangat tampan, menggunakan baju yang sangat bersih, badannya sangat wangi. Ya. Dan ini penyampaian as-sadiq al-masduq. Seorang sosok Nabi Muhammad SAW yang sangat terpercaya dan jujur. Dan kita diwajibkan mengikuti dan mendengarkan Nabi SAW. Ini penyampaian beliau tentang masalah ghaib. Ya. Dan Allah memuji dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman pada yang ghaib, itu termasuk sifat orang-orang yang bertakwa. Intinya teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, dia bertanya kepada orang tersebut. Si mayit ini bertanya, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, aku adalah amal salihmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi ditemani oleh sholatnya, oleh puasanya, oleh sedekahnya, oleh haji dan umrahnya dan seterusnya. Setelah itu dibukakan baginya pintu surga dan sampailah kepada dia wangi-wanginya. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, bentangkan permadaninya dari surga. Maka dia pun bisa menikmati hal tersebut walaupun dari jarak jauh ya. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau dia orang kafir atau orang fasik, ini yang terjadi, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat, 2 malaikat penyiksa kiri kanan dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Ya. Maka ruhnya pun keluar atau tidak mau keluar, lalu malaikat menarik dengan paksa. Kata Nabi SAW, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Setelah itu teman-teman sekalian ditangkap oleh malaikat rahmah, malaikat azab ya. Karena di kiri kanannya ada malaikat penyiksa yang membawa kain kafan dari neraka. Di ubun-ubun kepalanya ada malaikat maut ya. Maka begitu dikeluarkan oleh malaikat maut dengan paksa, maka ditangkap oleh malaikat penyiksa dan dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa ke langit. Baru tiba di langit pertama saja, malaikat yang menjaga langit tidak mau membukakan pintu bagi dia. Lalu malaikat itu menanyakan, siapa ini? Sungguh buruk ruh ini. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau busuk, lebih busuk daripada bau bangkai. Lalu kemudian ya terdengar suara dari langit. Ya, tentu penjaga malaikat penyiksa ini mengatakan, ini Fulan bin Fulan, namanya yang paling buruk di dunia. Kemudian terdengar Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka dan kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Maka dikembalikan ruhnya ya bersamaan orang-orang mengantar jenazahnya 3 langkah. Mereka pulang, masih terdengar suara sendalnya. Setelah itu, ya, malaikat akan datang mungkar-nakir lalu menanyakan kepada dia, setelah didudukkan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, atau apa ya, peganganmu. Maka dia tidak bisa menjawab. Dia hanya mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Nah, dalam riwayat lain kata Nabi SAW, sungguh kalian akan terkena fitnah pertanyaan tentang siapa aku di kuburan, gitu kan. Orang beriman akan bisa jawab kalau dia adalah utusan Allah. Tapi orang yang kafir hanya bisa mengatakan, saya cuma dengar-dengar dulu, gitu kan. Ikut-ikutan orang saja gitu. Maka dibukakan baginya pintu surga. Lalu dia melihat keindahan tersebut. Dia kagum. Kata malaikat, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Tadinya kau bisa masuk ke sini, tapi kamu yang nggak mau. Ditutup, dibuka pintu neraka. Sampai kepadanya bau busuknya, ya panasnya. Dia ketakutan, kata malaikat, ini tempat kau sekarang dan tidak akan pernah bisa kau lepas dari situ. Maka kata Nabi SAW, dia pun berdoa mengatakan, ya Allah, jangan aku cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Setelah itu datang di sebelahnya orang yang sangat buruk tampang, menakutkan, baunya busuk. Ya. Lalu dia kaget mengatakan, siapa kamu ini? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, aku adalah amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi ribanya, kekufurannya, kemunafikannya, semua jadi sosok yang akan menemani dia, yang mengerikan di dalam kuburan tersebut. Kemudian setelah itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, mengutus kepadanya sosok malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Bagaimana Allahu a'lam? Ini khusus untuk menyiksa di kuburan. Yang membawa sebuah besi, yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu, miliaran jumlahnya. Mau membalikkan mereka tidak mampu karena beratnya. Lalu dihantamkan kepada orang ini dan dia akan teriak. Semua makhluk Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Dan kalau mereka mendengarkan, niscaya mereka akan meninggal seketika. Nah, ini penyampaian dari Nabi SAW yang harus kita jadikan sebagai pegangan teman-teman sekalian.
Semoga Allah jadikan ini sebagai peringatan buat kita dan kita lebih berhati-hati ya. Allahumma amin. Maka hancurlah dia, kemudian diutuhkan kembali, lalu begitu lagi, dipukul lagi, begitu terus. Riwayat yang lain, riwayat Bukhari juga, kata Nabi SAW, maka kedua dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Nabi SAW menggabungkan seluruh jari-jari beliau seperti ini. Kemudian diutuhkan lagi, dipukul lagi, dijepit lagi, begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Lalu setelah itu teman-teman sekalian, akan ada proses pembangkitan. Setelah terjadi kiamat, ditiup sangkakala, yang pertama hancurlah semua ada di alam semesta ini, kecuali yang Allah inginkan, ya. Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nufikha fis-sur, fasa'ika man fis samawati wal ardi illa man sya'allah. Pada saat ditiup sangkakala yang pertama, maka semua yang di langit dan bumi akan binasa, hancur, kecuali yang Allah inginkan. Ya. Kemudian setelah itu ditutup lagi sangkakala yang kedua untuk kebangkitan, kata Nabi SAW. Saya ringkaskan, riwayatnya cukup panjang, tapi saya ringkaskan. Kemudian kata Nabi SAW, Allah akan turunkan hujan yang akan menyentuh tulang-tulang ekor kalian. Riwayat lain, tubuh kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian. Darinya Allah akan bangkitkan kalian. Maka kita akan tumbuh nanti, kata Nabi SAW, seperti tumbuhnya tanaman. Ya. Terus tumbuh sampai menjadi sosok yang lengkap. Setelah itu, teman-teman sekalian, ya, kata Nabi SAW, orang akan dibangkitkan dalam kondisi tidak menggunakan alas kaki, tidak berkhitan, dan juga tidak menggunakan pakaian. Kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, riwayat dan Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, betapa malunya laki-laki dan perempuan saling lihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada waktu itu bukan seperti yang kau bayangkan. Orang sudah sibuk dengan bagaimana dia bisa selamat. Orang tidak punya lagi syahwat seperti di dunia. Ya, ini sudah pernah kami kasih contoh teman-teman sekalian. Sedikit saya keluar dari riwayat ini, saya akan kembali insya Allah. Kalau seandainya terjadi di satu kota pembantian massal, musuh datang megang pedang, tebas lehernya ini, bunuh yang itu, dan depan orang semua sedang ingin menyelamatkan diri. Lalu di depan Anda, kalau Anda perempuan, ada seorang laki-laki tidak menggunakan busana, badannya kekar, putih, gagah, melarikan diri. Anda masih punya syahwat. Anda tahu Anda sebentar lagi bisa ditebas lehernya. Atau seorang laki-laki, ada seorang wanita yang seksi, yang putih, yang cantik, yang tinggi dan segala macam. Kemudian dia berlarian di depan Anda, tapi lagi ada pembantian massal. Apakah Anda masih ada waktu untuk syahwat? Sudah nggak ada. Orang berpikir untuk menyelamatkan dirinya. Nah, di mahsyar lebih dahsyat daripada itu teman-teman. Sangat dahsyat. Sehingga orang-orang nanti ketakutan sendiri ya. Mereka tidak bisa lagi menggunakan atau seperti di dunia punya syahwat yang dia bisa lampiaskan pada saat itu. Kita kembali ke riwayat tadi. Maka akan dibagikan, dan kata Nabi SAW, orang yang pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim AS. Ya. Kemudian setelah itu semua orang akan diberikan pakaian, tapi orang-orang beriman akan diberikan pakaian ya, yang bersih, bercahaya, putih. Dan orang-orang yang dasarnya akan masuk neraka, mereka akan mendapatkan pakaian dari ter neraka ya, bahan yang panas yang Anda tahu biasa digunakan untuk membuat aspal jalanan ya, ter yang panas ya, akan ditempelkan ke badan mereka. Begitu juga di beberapa riwayat menjelaskan wajah mereka berapi, ada api neraka, wa na'udzubillah. Jadi bisa terlihat mana orang kafir, mana orang beriman pada saat itu. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu manusia akan dibangkitkan dan orang akan ikut semua di barisan nabinya masing-masing. Dan nabi-nabi akan dikumpulkan pada saat itu. Kemudian mulailah orang-orang, semua kata Nabi SAW akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Ya. Kata Nabi SAW, ada orang yang tenggelam sampai ke mata kakinya, ada orang yang tenggelam sampai betisnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat sampai ada yang ke mulutnya. Ya. Tenggelam dengan keringat sendiri, dan itu karena dosanya masing-masing. Ya. Begitu juga nanti pada saat itu teman-teman sekalian, orang-orang akan kepanasan. Kata Nabi SAW, karena matahari itu jaraknya cuma 1 mil. Ya. Kata perawi hadis, saya tidak tahu 1 mil ini 1 mil yang 1,5 kilometer itu. Atau 1 mil seperti, karena orang Arab juga mengatakan yang suka menggunakan celak. Kalau dia akan letakkan celak di matanya dan sudah dekat sekali, makanya dikatakan juga mil bagi orang Arab. Gara-gara itu orang kepanasan luar biasa pada saat itu di mahsyar. Ya. Dan Allah gambarkan pada saat itu, yauma tazhalu kullu murdiatin amma arda'at, orang-orang yang hamil kalau pada saat itu akan melahirkan, wa tada'u kullu yauma tadhhalu kullu murdiatin amma arda'at
Orang-orang yang menyusui, ibu menyusui akan melepaskan bayi susuannya. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan orang yang hamil akan melahirkan seketika. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid, dan kalian akan melihat manusia seperti sempoyongan mabuk, padahal mereka tidak mabuk karena siksa Allah pedih pada saat itu. Jadi di mahsyar itu pemandangan yang memilukan, menakutkan sekali, ya kan? Karena orang sana sini teriak histeri, orang tenggelam dengan kira-kira sendiri. Dan Allah gambarkan pada saat itu orang takut dari orang-orang terdekatnya sendiri. Yauma yafiru mar'u min akhi, pada hari itu orang lari dari saudaranya, saudara kandungnya. Wa ummihi wa abi, dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan dari pasangan hidupnya juga anak-anaknya. Kenapa sebabnya? Kata Allah, likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Karena pada hari itu orang sudah memikirkan masing-masing perkara yang bagaimana dia bisa selamat. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, pada hari itu yu'ta bi jahannama wa 'alaiha sab'una alfu zimam. Karena neraka didatangkan pada hari itu yang ditarik dengan 70.000 rantai, wa ma'akul zimamin sab'una amalakin yajuruna. Dan di setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. 4,9 miliar malaikat yang menarik ya neraka itu. Ini mohon maaf kalau saya keliru dalam itu, tapi 70.000 rantai ditarik, satu rantai 70.000 malaikat. 70.000 kali 70.000 itu bukan hal yang biasa gitu, hal yang luar biasa ini ya. Pemandangan yang sangat luar biasa. Kemudian mereka akan mendengarkan gemuruh neraka jahanam. Allah gambarkan pada saat itu dalam surah Al-Mulk ya. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang kafir mereka akan masuk ke neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat yang ditempuh, gitu kan. Idza ulqu fiha sami'u la syahika wa hiya tafur takadu tamayyidu minal ghaid kullama ulqiya fiha fawjun sa'alhum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Pada saat mereka melihat neraka itu, neraka mengeluarkan suara gemuruh ya, meluap-luap karena marah gitu. Setiap ada dilemparkan orang ke dalamnya, maka para penjaganya menanyakan, bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? Nabi-nabi meninggal, maka digantikan oleh para ulama-ulama, masyayikh, asatidzah, kiai kita di Indonesia ya. Ada sudah memberi peringatan, hati-hati ada kematian, ada keinginan, diingatkan ya. Maka ini yang terjadi teman-teman sekalian. Di pada saat itu orang semua ketakutan, orang semua tersiksa, dan Allahu alam berapa lama. Dan dalam sebuah riwayat dijelaskan saking jenuhnya manusia pada saat itu, maka mereka akan mendatangi Adam alaihissalam. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu bagaimana nanti manusia mengenalku pada hari kiamat? Karena kan banyak orang tidak tahu Nabi SAW. Ya. Kata para sahabat Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat, ya, orang-orang sudah jenuh karena panasnya di mahsyar, maka mereka mendatangi Adam lalu mengatakan, engkau adalah ayah kami, engkau lah manusia pertama Allah ciptakan. Maka mintalah kepada Allah akan datang menghakimi kami ke neraka, ya, atau kami ke surga. Artinya mereka tidak sadar kalau neraka lebih dahsyat. Mereka cuma minta agar diselamatkan dari panasnya matahari pada saat itu. Ya. Bahkan mereka di sepanjang waktunya ada orang yang didampingi oleh api neraka terus. Dan dia tidak mati. Mati cuma satu kali. Kalau ada kematian sih bagus. Ya. Dalam beberapa ayat Al-Quran dijelaskan itu. Orang kafir akan mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah, halaka anni sultaniyah. Ya. Dia mengatakan, ya, coba seandainya kematian pertama itu sudah menyelesaikan perkara. Gitu kan. Semua kerajaan kepemilikannya sudah hilang. Tidak lagi dia bisa buat apa-apa pada saat itu. Yang jelas teman-teman sekalian, ini kalau kita ingin bicara panjang lebar, tentu panjang sekali bahasan tentang hari kiamat. Dan sudah kami rincikan di bahasan Minhajul Muslim. Anda bisa lihat di playlist YouTube. Bagaimana tanda-tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda hari kiamat besar. Terus proses terjadinya kiamat. Kemudian kuburan, alam barzah. Kemudian hari kebangkitan. Kemudian baru bagaimana kita melewati sirat. Dan bagaimana penghuni neraka, bagaimana penghuni surga. Juga sudah Anda bisa temukan di kajian-kajian kami insyaAllah. Semoga Allah terima itu sebagai amal saleh. Dan Allah jadikan kita penghuni surga tanpa hisab. Allahumma amin. Dan juga Allah selamatkan kita dari api neraka. Allahumma amin. Baik, kita kembali kepada inti bahasan kita. Ya. Sebenarnya teman-teman yang kita ingin titik beratkan menggambarkan dahsyatnya mahsyar tadi. Supaya kita betul-betul punya gambaran bagaimana dahsyatnya pada saat itu. Dan kalau Anda bertanya bagaimana caranya supaya saya bisa lolos pada saat itu. Tidak kena panasnya matahari, tidak kena panasnya api neraka, tidak mendengar hiruk-pikuk orang yang... Kita mendengar orang histeri saja, orang kesakitan, itu sudah satu siksaan tersendiri, apalagi kita harus juga mengalaminya. Maka jawabannya dalam hadis ini.
Apa kata Nabi SAW? Ada 7 golongan. Jadilah salah satu dari 7 ini. Anda bisa semuanya, Masya Allah. Gitu kan? Yang pada hari itu di mahsyar, orang lagi panas, orang lagi terganggu, orang lagi ketakutan. Mereka justru nyaman. Mereka berada di bawah naungan Allah. Di bawah arsy-Nya Allah. Diberikan rezeki, mereka tidak haus, mereka tidak panas. Mereka mulia. Mereka tidak takut. Kata Nabi SAW, 7 golongan pada hari itu. Golongan yang pertama disebutkan, dan ini keutamaan bagi para pemimpin. Anda, wahai saudaraku, ini pelajaran yang kedua kita ambil dari hadis ya. Pelajaran pertama tentang keadaan mahsyar, pelajaran kedua tentang golongan pertama dari 7 golongan tersebut, yaitu pemimpin yang adil. Dan subhanallah, hadis ini teman-teman sekalian, setiap kali saya membahasnya secara pribadi, dan mungkin teman-teman juga yang kalau ikhlas mengikuti kajian tentang hadis ini, walaupun berulang-ulang, subhanallah, tidak pernah jenuh. Kita tidak akan pernah jenuh. Bahkan kita merasakan kembali diingatkan, gitu kan. Kembali lagi kita harus memperbaharui keimanan kita, dan bagaimana kita memaksakan diri kita tanda kutip agar menjadi salah satu dari 7 golongan tersebut. Dan kalau Anda bisa meraih ya, semua apa yang dia dari 7 golongan ini, luar biasa gitu. Kita akan mulai dengan teman-teman sekalian golongan yang pertama. Dan golongan pertama ini bisa mendapatkan ya 7 atau 6 kedudukan yang lainnya. Subhanallah ya. Karena mereka Allah karunia kedudukan. Wahai para pemimpin muslim, dimanapun Anda berada, di negara manapun Anda berkuasa, wilayah manapun yang Anda ya, sedang kuasai, maka renungilah hadis ini. Anda tidak akan lama menjabat teman-teman. Bahkan tidak lama lagi Anda hidup di muka bumi ini. Anda pasti akan wafat. Allah mengatakan tentang nabinya Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Maksudnya engkau hai Muhammad pasti mati dan mereka pun akan mati. Tidak mungkin tidak. Maka kalau Nabi Muhammad SAW saja manusia terbaik akan meninggal, bagaimana dengan Anda? Jangan terus lalai dengan jabatan, dengan baju, dengan mobil, dengan istana, dengan harta yang melimpah. Kejar proyek ini dan proyek itu. Wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau akan menjadi mayyit. Atha bin Abi Rabah pernah mendatangi Hisham bin Abdul Malik. Ya, Atha bin Abi Rabah seorang ulama tabi'in masyhur. Ya. Hisham bin Abdul Malik adalah seorang khalifah masyhur. Juga dia orang saleh. Dia seorang raja. Ya. Mungkin wilayah kekuasaannya yang dia kuasai pada saat itu, belum ada sekarang satu negara yang seluas kekuasaan dia. Seorang raja yang luar biasa, kaya raya dan luas sekali kekuasaannya gitu. Yang jelas, Atha bin Abi Rabah pernah masuk, kemudian menyampaikan hajat-hajat kaum muslimin pada saat itu. Tentang masalah haknya penduduk Madinah dan penduduk Mekah. Kemudian banyak hal yang lain, haknya para mujahidin, haknya orang-orang yang berjaga di perbatasan, dan seterusnya. Intinya, semua Hisham mengatakan jazakallah khair, sudah mengingatkan gitu. Nah, kemudian Hisham karena penasaran rahimahullah, ini seorang khalifah yang saleh, dia tidak mau nanti Allah hisab di hari kiamat. Maka kebetulan ada seorang ulama datang menyampaikan kepada dia, mengingatkan. Dan ini hal yang baik ya, para pemimpin usahakan berinteraksi dengan para ulama. Kalau umara dengan ulama sudah bersatu, ini kokoh sekali pondasi negara itu. Dan jangan sebaliknya teman-teman, jangan para umara meninggalkan para ulama, gitu kan? Dan jangan juga para ulama meninggalkan para umara, sehingga akhirnya tidak saling menjalin hubungan yang baik di antara keduanya. Maka Atha bin Abi Rabah seorang alim yang menasihati seorang amir atau pemimpin, seorang amir ya, pemimpin. Maka Hisham bersyukur kepada Allah karena diingatkan. Ya. Banyak hal diingatkan pada saat itu. Penduduk Madinah dan Mekah punya hak, harus diberikan, terlambat hak mereka pada dua tahun ini. Kemudian para mujahidin dan seterusnya, para janda-janda, diingatkan semua banyak hal. Sampai terakhir akhirnya Hisham mengatakan, apalagi wahai ayahnya Muhammad. Julukan Atha bin Abi Rabah, Abu Muhammad, kena anak pertama yang namanya Muhammad. Maka luar biasa pada saat itu Atha bin Abi Rabah berdiri di hadapan Hisham, di depan singgasanahnya, di sekitarnya menteri-menterinya dan seluruh staf-staf ya eksklusif yang ada di situ, mendengarkan dan melihat. Atha bin Abi Rabah ini teman-teman seorang yang berkulit hitam pekat, mata kanannya rusak, ya, buta satu, rambutnya keriting kecil-kecil, kaki kanannya pincang, badannya kurus.
Dia menggunakan baju yang kumuh dan imamahnya besar di kepalanya. Begitu disebutkan cirinya. Ini bukan aib ya, tapi begitu sederhananya hidupnya alim ini, tapi hatinya dipenuhi dengan keimanan yang luar biasa. Dia berdiri di hadapan Hisham dan dia keraskan suaranya, dia mengatakan waktu ditanya, apakah ada hajat yang lain wahai Aba Muhammad? Dia mengatakan, iya wahai Amir Mu'minin, ada hajat yang lebih penting dari semua apa yang saya sampaikan kepadamu tadi. Hisham kaget. Dan orang-orang sekitarnya semua membuka mata mereka dengan besar, coba ya, membuka lebih besar peluang pendengaran mereka agar bisa mendengarkan apa yang Atha bin Abi Rabah akan ucapkan. Karena lebih besar lagi daripada tuntutan tadi yang harus segera dieksekusi atau dijalankan hak-hak muslimin. Maka Atha bin Abi Rabah sebagai seorang alim yang rabbani mengatakan apa? Dia bilang, iya ada yang lebih penting dari semua itu wahai Amir Mu'minin. Ketahuilah, wahai Amir Mu'minin, kau lahir di muka bumi ini sendirian. Dari rahim ibumu, kamu sendirian. Kamu berbuat juga di muka bumi ini sendirian. Nanti yang mengerjakan kebaikan atau mengerjakan keburukan itu kau yang kerjakan. Kamu juga pada saat meninggal akan sendirian. Semua yang kamu cintai ini akan meninggalkan kamu. Gitu kan. Dan kamu pun akan dihisab oleh Allah di hari kiamat sendirian. Maka demi Allah, wahai Amir Mu'minin, bertakwalah kepada Allah, karena semua ini, singgasanamu, pakaianmu, kerajaanmu, semua dayang-dayang dan staf di sekitarmu ini, tidak bermanfaat untukmu pada hari kiamat nanti. Maka Atha bin Abi Rabah pamit, saya pamit, assalamualaikum, lalu keluar dari istana. Hisham rahimahullah, seorang khalifah yang punya keimanan, teman-teman sekalian, pada saat itu menangis sambil memegang tongkat yang dia pegang. Ya biasa raja-raja zaman dulu ada pegang tongkat, dia sambil memukulkan ke permadaninya sambil mengatakan jazakallahu khairan, jazakallahu khairan, semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Begitu luar biasanya pemimpin ini diingatkan, ya. Dan bagaimana mereka menerima nasihat itu. Teman-teman sekalian, bagi orang yang dikaruniai di antara Anda mungkin, siapa tahu Allah Maha Kuasa sampaikan potongan ceramah ini kepada para pemimpin, baik negara kita ataupun di seluruh wilayah di muka bumi ini. Mungkin ada yang menerjemahkan ceramah ini. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Tergantung bagaimana Allah menyampaikannya. Tapi saya ingin menyampaikan, ya, tunggangi jabatan Anda untuk mengejar rahmat dan karunia Allah serta surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbalik, jangan sampai jabatanmu ini, saudaraku seiman, akan membuatmu terjerumus ke dalam api neraka karena banyaknya tuntutan dari masyarakat yang sedang engkau zalimi. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit atau satu tanda tanganmu, saudaraku, untuk kebaikan dan maslahat, maka akan kau panen pahala seluruh orang yang menikmatinya dari masyarakatmu. Dan satu tanda tangan yang salah, maka kau akan bertanggung jawab dan semua orang itu akan menuntutmu pada hari kiamat. Hati-hati. Keadilanmu akan menyelamatkanmu. Kejujuranmu akan menyelamatkanmu. Dan pengkhianatanmu akan mencelakakanmu. Sekarang kau bisa menipu 1, 2 orang, 3 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Tapi Tuhanmu Allah maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Ya. Dia akan menghisap hambanya. Dia akan menanyakan semua apa yang telah dia berikan kepadamu, saudaraku. Ambil pelajaran dari para pemimpin yang saleh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah, teman-teman, memejamkan matanya di malam hari, untuk tidur, ya. Itu kecuali sudah keliling Madinah. Memastikan apakah di kota Madinah sudah tidak ada lagi orang yang butuh bantuannya. Kalau sudah tidak ada, baru beliau tidur. Begitu luar biasa, radhiyallahu anhu. Lalu beliau selalu tiap hari sibuk. Pemimpin mana nih yang harus dia pilih di setiap lokasi yang sedang dia pimpin. Harus orang yang saleh, orang yang cinta pada akhirat, orang yang berilmu, orang yang zahid atau zuhud. Mendahulukan akhirat dari dunia. Baru kemudian dirobatkan menjadi gubernur. Ya. Dan beliau atau pemimpin di salah satu wilayah yang beliau berkuasa. Dan beliau radhiyallahu anhu selalu, teman-teman sekalian, peduli terhadap apapun, ya, kezaliman yang sedang terjadi untuk diselesaikan segera. Ya. Pernah satu kali dalam beberapa athar disebutkan beliau keliling Madinah. Kemudian beliau menemukan setelah 3 hari beliau tidak sempat jalan, ya, karena beliau sakit. Di hari keempat beliau keluar dari rumahnya keliling seperti biasa. Tradisi beliau keliling untuk mengecek, ya, apakah ada masyarakat yang butuh atau tidak. Dia temukan ada api unggun di pinggir kota Madinah. Lalu dia mendekat ke sana.
Kemudian dia mendapatkan ada seorang ibu yang sedang memasak sebuah panci. Ya, dengan menggunakan kayu bakar. Di sebelahnya ada 3 orang anak kecil menangis. Ya, terisak-isak menangis. Maka Umar bin Khattab pun mengucapkan salam lalu menanyakan, ibu ada apa? Siapa kamu ini dan siapa anak-anak ini? Maka dia mengatakan, saya seorang janda yang tidak punya kemampuan. Dan pemimpin negara ini tidak memperhatikan kami. Ini cuma 3 hari Umar tidak keluar ya. Kena sakit gitu. Dan dia bilang, ini anak-anak saya. Mereka sudah kelaparan. 3 hari mereka nggak makan. Nggak ada perhatian sampai kepada saya. Maka Umar pun mengatakan, apa yang sedang kau masak? Ibu itu mengatakan, silakan dibuka aja sendiri. Begitu Umar buka, Umar kaget. Melihat ada batu yang dimasak. Kata Umar, kenapa kau masak ini? Dia bilang, agar mereka mengira saya memasak. Dan akhirnya karena mereka jenuh dan capek menangis, mereka akan tidur. Saya tidak punya solusi lain. Tanpa banyak bicara, Umar bin Khattab langsung jalan bersama salah satu sekretaris dia. Jalan bersama ke Baitul Mal. Segera jalan terburu-buru. Langsung mengambil gandum, mengambil kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk membuat makanan. Kemudian dipikul di pundak beliau radhiyallahu anhu. Maka sekretarisnya mengatakan, wahai Amir Mu'minin, biar saya yang bawa. Kata Umar bin Khattab, apa kau siap untuk menanggung nanti ya beban hisabku pada hari kiamat? Maka sekretaris terdiam lalu kemudian pergi ke sana. Lalu Umar bin Khattab pun langsung segera tanpa banyak bicara mengeluarkan batu tadi, mencucinya, kemudian mengisi makanan, membuat adonan sendiri dengan tangan beliau seorang pemimpin negara seperti itu. Mengaduk semuanya sampai selesai lalu diberikan makan kepada janda tersebut lalu diberikan juga kepada anak-anak mereka sampai anak-anak dia sampai kenyang semua. Setelah kenyang dia mengatakan, di sisanya buat kamu. Maka ibu itu nyeletuk mengatakan, kalau pemimpin negara ini seperti Anda, maka tidak ada orang yang menderita seperti kami. Sekretaris Umar mengatakan, ibu hati-hatilah. Engkau tidak tahu dengan siapa engkau sedang bicara. Ini adalah Amir Mu'minin. Maka perempuan tersebut kaget lalu mengatakan, apakah Anda Amir Mu'minin Umar bin Khattab? Maafkan saya. Kata Umar, tidak masalah. Itu adalah hak kamu. Ya. Dan besok kamu akan kami berikan hakmu dan kamu tidak akan pernah mengalami lagi keadaan yang seperti ini. Ini teman-teman 3 hari enggak memperhatikan tentang keadaan masyarakatnya. Bagaimana itu? Sementara Anda, wahai para pemimpin di saat sekarang, Allah mudahkan Anda. Di zaman sekarang luar biasa. Anda di atas ranjang pun bisa memfollow up dan bisa meng-cross check ya dengan telepon. Anda punya sekretaris, Anda punya staff, Anda punya gubernur, Anda punya bupati, Anda punya lurah, camat, lurah, Anda punya RT, RW, Anda bisa komunikasi dengan mereka. Bagaimana ini, bagaimana itu, Anda mengecek semuanya. Dan sangat mudah, di zaman dulu bagaimana caranya? Tidak ada fasilitas. Anda punya transportasi, bahkan Anda bisa pakai pesawat pribadi. Terbang ke wilayah-wilayah Anda bisa ngecek. Bukan hanya untuk mengumpulkan suara saudaraku seiman, tapi untuk melepaskan dirimu dari hisab pada hari kiamat. Dan bagaimana engkau menunggangi masyarakatmu agar engkau selamat. Karena mereka semua mendoakan kebaikan padamu atau untukmu. Ini harus menjadi target teman-teman sekalian. Jadilah pemimpin yang baik, yang saleh, yang mengejar akhirat. Yang bisa selamat di mahsyar nanti. Dalam kisah yang lain, Umar bin Khattab dikatakan pernah keluar. Menemukan di pinggir kota Madinah ada satu bapak sedang menancapkan tali kemahnya. Tempat tanah itu tanah kosong. Maka Umar mengucapkan salam, lalu orang itu jawab salam. Lalu Umar mengatakan, siapa kamu ini? Dia katakan, saya musafir. Yang lewat, besok saya akan pergi. Orang Badui begitu memang, suka berpindah-pindah ya. Tidak suka menetap di satu tempat. Terus tiba-tiba Umar mendengar ada suara jeritan wanita dalam kemah. Kata Umar bin Khattab, siapa wanita itu? Kata laki-laki ini, dia tidak kenal Umar. Dia mengatakan, itu bukan urusan Anda, nggak masalah, biarkan saja. Kata Umar, mungkin saya bisa bantu. Orang itu mengatakan, itu adalah istri saya yang sedang menahan sakitnya, mau melahirkan. Cuma saya tidak kenal orang, apalagi pada saat itu malam hari gitu. Maka kata Umar, apa kau ingin saya datangkan seseorang yang membantu melahirkan? Dia bilang, iya. Perhatikan teman-teman, di zaman dulu tidak ada kamera. Tidak ada foto, nggak ada handphone, nggak ada kamera khusus untuk shooting, ya, untuk merekam, record, tidak ada. Umar bin Khattab tengah malam sendirian mendapatkan orang ini. Apa yang terjadi? Dia nggak bangunin staff-staffnya. Bangun, bantu saya. Nggak. Dia pulang ke rumahnya, teman-teman. Anda tahu pada saat itu siapa? Istri Umar bin Khattab.
Ummu Kalthum radhiyallahu anha, cucu Nabi SAW, anaknya Ali bin Abi Thalib. Wanita mulia, turunan manusia terbaik Nabi Muhammad SAW. Lagi tidur dibangunkan. Apa kata Umar? Wahai cucu Rasulullah SAW. Dipanggil begitu. Ya. Bukan lagi dipanggil istrinya, karena dia memang menikah Ummu Kalthum karena dia ingin punya hubungan nasab dengan Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, apa kau ingin mendapatkan pahala seorang muslimah di pinggir kota Madinah? Mau melahirkan tidak ada yang bantu. Spontan Ummu Kalthum radhiyallahu anha, wanita mulia ini turunan Nabi SAW yang penuh dengan keimanan hati mengatakan, tentu wahai suamiku, tentu wahai Amir Mukminin. Kata Umar, baik, siapkan dirimu. Dia persiapkan semua yang dibutuhkan untuk melahirkan. Lalu berdua, raja dan ratu di tengah malam tanpa kamera datang ke situ. Jalan berdua. Begitu sampai ke kemah tersebut, kata Umar pada istrinya, masuklah dan bantulah istri orang ini. Umar bin Khattab duduk bersama suaminya di depan kemah, ngobrol-ngobrol gitu, ya. Dan ngobrol tentang nasabnya orang itu, dia jalur keturunannya, ya. Dia tinggal dari mana asalnya dan seterusnya. Dan lama kemudian terdengar suara bayi. Artinya sudah berhasil lahir bayinya. Lalu istri Umar bin Khattab mengatakan, wahai Amir Mukminin, ya, dia bahasa kali ini, wahai pemimpin orang beriman, ini julukan untuk raja. Wahai Amir Mukminin, beritahukan kepada teman anda itu kalau istrinya sudah melahirkan. Spontan orang Badui ini yang tadi duduk bersebelahan dengan Umar, ya, langsung dia ada bangku kecil, langsung dia lepas, turun ke bawah lalu mengatakan, apakah ada Amir Mukminin Umar bin Khattab? Kata Umar, iya, santailah, tenang aja. Ya. Sesungguhnya kamu berhak untuk dibantu seperti ini. Dan dengan ini tentu dia akan lepas dari hisab hari kiamat. Gitu kan. Dan ini teman-teman sekalian sikap yang luar biasa. Dan begitu banyak contoh-contoh dari para pemimpin yang adil ini. Luar biasa gitu. Tentu ini salah satu contohnya. Ada kisah Abu Bakar, ada kisah Uthman, ada kisah Ali, ada kisah banyak. Ya. Dan yang paling sering dinukil memang kisah Umar bin Khattab dan juga kisah Umar bin Abdul Aziz. Salah satu keturunan dari Umar bin Khattab. Karena Umar bin Abdul Aziz punya ayah namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz punya ayah namanya Asim. Asim adalah anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi ini tentu panjang lebar sebagaimana saya katakan kalau kita ingin rincikan semua. Tapi teman-teman sekalian, ambil pelajaran dari sini. Bagaimana mereka takut sekali dihisab hari kiamat. Jangan biarkan dirimu dihisab teman-teman sekalian. Untuk apa? Dan ingat, satu orang saja, kalau kita warga biasa, masyarakat biasa, tidak usah kita bicara pemimpin, punya masalah dengan tetangga kita misalnya. Satu saya tetangga tersebut dan kita tidak sempat menyelesaikan selama di dunia. Pastikan teman-teman sudah cukup dia untuk panen semua pahala kita pada hari kiamat. Bagaimana dengan satu desa? Bagaimana, kita bicara lingkup kecil, satu RT. Bagaimana dengan satu RW? Ya, saya pernah bicara dengan salah satu RW di Makassar. Waktu itu kami ada diskusi tentang masalah di komplek rumah yang kami tinggal pada saat itu. Saya tanya, ada berapa kakak di situ? Ya. Apa kata beliau? Di bawah naungannya 3.000 kakak. Ya. Ini luar biasa nih. Ya. 3.000 kakak. Itu RW. Di atasnya mungkin ada lurah. Berapa banyak? Ada camat. Di atasnya lagi ada bupati. Mungkin kalau kota besar wali kota. Atasnya lagi ada gubernur. Atasnya lagi ada menteri. Ada presiden dan raja. Berapa banyak orang yang di bawah naungannya teman-teman sekalian. Masing-masing akan bertanggung jawab pada hari kiamat. Ingat sabda Nabi SAW. Hati-hati. Apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut atau muflis? Kata para sahabat. Orang yang tidak ada dirham dan dinarnya ya Rasulullah. Nggak ada dirham dan dinarnya. Rugi. Nggak miskin, nggak punya harta atau dia bisnis lalu bangkrut. Kata Nabi SAW. Bukan. Bukan itu kecil. Kalau nggak ada modal atau bangkrut itu gampang, itu kecil, itu bisa diusahakan, bisa kita dapatkan, gitu kan. Tapi orang yang bangkrut sebenarnya orang yang datang pada hari kiamat. Perhatikan sabda Nabi SAW, membawa pahala lengkap sholat, ya, puasa, sedekah, haji, banyak pahala-pahala. Tapi sisi lain pernah mencaci maki orang ini, pernah memukul orang yang itu, pernah mengambil haknya orang yang ini, dan mereka semua datang menuntut pada hari kiamat. Kalau satu orang buat kezaliman kepada satu orang sudah cukup dipanen pahalanya. Bagaimana dengan satu wilayah yang besar? Hati-hati saudaraku seiman. Masukkan peringatan ini. Tidak usah lihat saya yang berbicara, tapi ambil pelajaran dari apa yang saya ucapkan. Karena ini Allah memudahkan dari lisan kami untuk menyampaikan. Maka itu semua akan diminta pertanggungjawabannya.
Ya. Ini bahaya sekali. Kalau orang lalai akan bahaya sekali. Ya. Karena semua itu akan minta pertanggungjawaban. Kemudian kata Nabi SAW, lalu diambillah pahala-pahala dia, diberikan pahala sholatnya, pahala sedekahnya, pahala silaturahimnya, pahala haji, pahala apa saja. Ya. Orang ini ambil pahalanya. Dikasih kepada orang. Kata Nabi SAW, kalau habis pahalanya, ternyata masih ada lagi orang yang menuntut, maka diambil dosa-dosa dari orang yang menuntut, ya, dosa zinanya, dosa ribanya, dosa mencurinya, dosa membunuhnya, dibebankan pada dia. Yang tadi ini, orang yang banyak pahalanya ini, hilang semua pahalanya dibagi-bagi, ditambah lagi dosa yang dia tidak lakukan, orang yang lakukan, dia yang dihukum. Maka dilemparkan dia dalam api neraka sejauh jarak timur dan barat. Anda bisa bayangkan itu luar biasanya. Bahaya sekali teman-teman sekalian. Maka jabatanmu wahai para pemimpin bisa membawamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Engkau panen pahala maksimal kalau engkau adil, engkau sebarkan kemakmuran, engkau jujur, dan justru sebaliknya akan mencelakakan kamu dan menghancurkanmu di dunia dan di akhirat, ya. Kalau engkau berbuat kecurangan. Allahu a'lam. Ini bahasan kita pada kesempatan ini teman-teman. Kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang insya Allah. Lanjutan golongan yang kedua dan seterusnya. Dan sudah saya bahasakan tadi 10 kali pertemuan pun belum tentu bisa tuntas hadis ini. Dan tujuan kami membedah buku, mempelajari sebuah ilmu bukan buru-buru menyelesaikan. Tapi bagaimana kita mengambil